teman-teman Sumbangsi yang dulunya bandel juga sekarang udah jadi pengusaha, udah tetap kompak, sukses, dan saya juga mengharapkan buat acara seperti ini terus kita adakan untuk silaturahmi. Mohon maaf lahir dan batin. Alhamdulillah hari ini kita ada acara buka puasa bersama. Setelah 23 tahun kita gak ketemu, nah kita cari ada koordinator kita lah, teman kita yang aktif di sosial media, mengumpulkan satu persatu dan alhamdulillah kita bisa ketemu dengan berbagai macam cerita, berbagai macam sejarah. Dan sore hari ini alhamdulillah juga ini wali kelas saya 23 tahun yang lalu masih sehat, alhamdulillah bisa hadir juga. Mungkin itu suatu kebahagiaan buat kita mereview 23 tahun lalu kelakuan kita bagaimana. Sekarang kita udah punya anak ya bro ya, udah punya anak, bahkan ada yang udah kembali ke rahmatullah teman-teman kita. Tapi alhamdulillah dengan semangat ini, kekompakan ini sebagai motivasi kita orang tua untuk menularkan dan mengajarkan anak cucu kita untuk lebih baik lagi ke depannya, dan sehingga memberikan efek yang luar biasa semangat seperti bapak-bapaknya ini, didikan dari guru kita bahwa hidup itu harus punya harapan, hidup itu harus punya motivasi yang kuat, dan mudah-mudahan bisa memberikan motivasi yang baik ke Gen Z, adik-adik kita dan anak-anak kita. Ya, kalau saya tiap keluarga punya pasti pola yang berbeda-beda. Kalau saya selalu memberikan sentuhan kasih sayang ke anak saya. Ketika kita orang tuanya zaman dulu mungkin kita sebagai anak ingin dimengerti. Nah, mungkin ada baiknya zaman sekarang orang tua yang coba mengerti kepada anaknya, mengerti zamannya, mengerti eranya, sehingga kita bisa memberikan filosofi kehidupan yang sesuai dengan genrenya mereka. Nah, mungkin itu yang bisa kita sampaikan, dan itu juga kita mendapatkan edukasi ini juga penuh perjuangan ya, dari masa lalu kita SMA, terus kuliah, dan berbagai macam hal, dan itu insya Allah kita berikan edukasi ke anak-anak kita dengan sentuhan kasih sayang. Perbedaannya anak-anak sekarang kritis. Anak-anak sekarang lebih ingin sesuatu hal yang instan. Akan tetapi mungkin itu adalah bagian dari emansipasi zaman. Nah, bagaimana dengan kritis anak-anak itu kita bisa masuk kepada dunianya dia. Nah, mungkin kalau untuk pertanyaan detailnya ada teman saya, mungkin secara psikologinya ada guru saya, wali kelas saya yang bisa nanti abang tanyakan. Ya, kebetulan memang passion buat saya sih sebenarnya. Jadi dalam artian saya mulai dari lulus SMA itu saya masuk di bidang advertising. Jadi universitas saya itu advertising gitu. Dan ini memang mulai dari passion. Terus habis itu passion itu nggak bisa didapat untuk kesuksesan itu tanpa usaha. Jadi kerja keras yang paling penting gitu. Kerja keras dan kerja yang pinter ya. Dalam artian kerja keras itu tanpa ada dibekalin ilmu sama knowledge yang nggak baik, nggak banyak, itu nggak akan bisa menghasilkan sesuatu yang ini gitu. Jadi perbedaan angkatan kita dengan angkatan yang sekarang itu bicara di mental.
Saya melihat banget di pekerjaan itu mental itu sangat berpengaruh. Daya tahan, banting dan segala macam itu menjadi faktor utama sebenarnya. Jadi skill itu penting, tapi mentality itu yang paling penting juga untuk kita punya gitu. Dan ini unfortunately, dan ini mungkin pemerintah juga akan ada sesuatu gebrakan ya untuk ngebikin anak-anak muda sekarang ini lebih untuk lebih mature, lebih keras lagi untuk berusaha mendapat apa yang mereka pengen sih sebenarnya. Gitu. Saya memang kebetulan dididik sama orang tua saya dengan ibu tadi persis sebenarnya galak itu bukan berarti nggak sayang ya. Saya menerapkan di keluarga anak-anak saya, kalau misalkan saya atau ke tim saya lah di pekerjaan gitu, kalau saya nggak ngerasin mereka atau mereka ada ngadu sesuatu itu kalau misalkan kita nggak menegur mereka itu berarti kita sebenarnya udah melupakan itu orang gitu. Jadi menurut saya sih teguran dari atasan atau dari orang tua itu something yang matters banget gitu loh. Saya malah kalau misalkan nggak ditegor sama lingkungan saya gitu, saya merasa insecure gitu. Oh, apakah mereka memperhatikan atau tidak gitu. Jadi masalah lapor dan segala macam ya itu penting sih sebenarnya, karena kita buat buka komunikasi ya dengan bawahan, dengan anak dengan anak sendiri gitu kan, itu penting sih. Baik, kebetulan saya sudah pensiun, tetapi ketika saya mengajar dulu memang kita masih kental sekali dengan sopan santun, dengan adab, dengan etika. Nah, ternyata yang sekarang ini hasilnya seperti walaupun mereka dulunya juga seperti anak-anak ya, tetapi karena kita sudah bekali mereka dengan attitude yang baik, dengan etika yang baik, menghargai sesama. Alhamdulillah bahwa adab itu melebihi apa yang didapat ilmu itu gitu loh. Jadi sama sekali kalau kita punya satu adab yang baik, ya, tingkah laku yang baik, pasti sudah bisa diterima di masyarakat. Kalaulah tidak ada adabnya seperti itu tidak akan pernah bisa diterima. Dan anak-anak semua punya masalah sendiri-sendiri ya Mas ya. Kita memang pada saat itu sebagai guru saya beruntung pada saat itu memang belum maraknya era digital, kemudian belum maraknya pengaduan-pengaduan yang terhadap guru. Jadi kami merasa juga respected ya, kami merasa dihargai gitu ya. Tetapi karena sekarang ini eranya berubah dan juga perilaku juga anak-anak juga mungkin tidak sama dengan tahun 2000-an, maka bergeserlah etika itu seperti itu. Ya harus ada koordinasi ya, kerjasama antara orang tua dan guru gitu ya. Tapi kalau tidak ada ya kita sulit juga, karena anak-anak seperti apapun nakalnya di sekolah, kalau kita itu galak bukan berarti kita itu benci gitu loh. Bukan berarti kita itu tidak suka, tetapi kita sayang. Bukan berarti Rio, Afla, Putra ini juga bukan tidak pernah kita marahi, tetapi hasilnya seperti ini gitu loh. Jadi dan juga orang tua memang menyerahkan gitu loh ya. Saya serahkan anak saya di sekolah, ya kita didik anak itu gitu loh. Tetapi tentunya dengan kasih sayang ya. Kalau kita memang galak, kita memang adalah untuk kebaikan mereka juga gitu loh. Oh ya, saya senang sekali bahwa tidak bisa saya prediksi bahwa anak-anak sekarang ini sudah demikian berkembang pesat, yang seharusnya bukan seharusnya ya, yang dulunya saya tidak menyangka, oh anak ini malas ya di kelas, oh anak ini begini ya di kelas gitu. Ternyata dia bisa menantang dirinya mereka sendiri gitu loh. Ternyata sekarang bagus gitu loh. Dan saya bangga sebagai guru, tak ada lagi yang selain membanggakan mempunyai murid bangga seperti mereka ini. Jadi guru tuh orang tua ya, artinya kita pagi berangkat sekolah sampai sore kita menghabiskan setengah keseharian kita di sekolah Mas. Yang mana dari mulai kita datang pagi, kita ketemu guru, kita diajarin adab tadi, sopan santun, pendidikan, etika, semuanya itu setiap hari kita temukan. Kita libur cuman Sabtu, zaman kita masih masuk, berarti kita libur cuman hari Minggu. Nah, selama itulah kita di sekolah, ketemu guru langsung, praktis ada kekurangan yang dikoreksi sama guru kita terima, dan kita mengevaluasi diri kita.
apa sih kesalahan kita yang kita lakukan di hari ini supaya besok kita tidak lakukan lagi, kita harus bisa lebih baik lagi. Dan itu semua mata pelajaran kan Mas, bukan cuman agama, bukan cuman matematika, sains, sejarah dan lain-lain. Nah kebetulan Bukokom ini bahasa Inggris, jadi dengan era digital yang sekarang marak, kita itu sudah dibekali. Nah, kenapalah kita bisa dekat sama Bukokom dalam artian sekarang ini kita di acara buka puasa mengundang Bukokom karena itu semua yang telah diajarkan Bukokom dan bu guru-guru lain di sekolah itu bebekas di kita. Jadi ya tadi kita kan ngobrol, jadi yang kita ingat adalah sebenarnya adalah kelakuan-kelakuan kita dan kejadian-kejadian itu. Nah, waktu saat itu bahkan kalau zaman itu kita kayak kangen Mas kalau kita nggak dimarahin sama bu guru, nggak dimarahin sama pak guru. Kenapa? Karena kalau kita nggak dimarahin sama pak guru, buat saya berarti nggak ada perhatian mereka ke kita. Berarti ada yang salah nih di aku nih. Apa nih yang salah? Oh mungkin saya tidak menunjukkan potensi yang saya punya sehingga ke distract sama murid yang lain. Nah, ketika saya menunjukkan potensi yang saya punya, walaupun itu katakanlah salah, tapi kan saya ditegur nih, saya dimarahin. Nah, berarti kan saya sudah men-challenge diri saya, paling nggak saya keluarkan nih saya punya potensi, gitu. Jadi saya melihatnya sekolah itu diakomodir sama orang tua dan guru, di handover di sekolah sama orang tua untuk dididik. Itulah masa-masa yang bebekas gitu ya sampai sekarang, menjadi dasar sampai saat ini sehingga kita pun berkumpul selalu mengingat masa itu. Dan ya gimana ya Mas, harapan kita kan adalah membanggakan guru seperti tadi Bu Kom bilang. Bu Kom dan guru-guru lain melihat kita hanya yang penting kalian sukses, dan sukses itu bukan hanya uang. Nah itu yang sebenarnya ada kesamaan. Itu yang saya bilang, bahwa dunia pendidikan saat ini menjadi barometer. Sebagaimana Abang juga tahu bahwa kami adalah pendukung setianya dan adalah timnya Bapak Presiden, bahwa Presiden itu sangat peka dan peduli dengan pendidikan. Dunia pendidikan adalah dunia yang menjadi salah satu deret ukur keberhasilan suatu bangsa ke depannya. Nah, mungkin pesan saya untuk para menteri, khususnya Menteri Pendidikan, cobalah dikaji mengenai kurikulum yang mungkin sudah ketinggalan, tapi itu bisa diambil kembali. Mungkin adanya pembekalan Pancasila yang lebih mendalam, agama yang lebih mendalam, dan zaman saya dulu guru saya ini benar-benar killer. Jadi dia nggak peduli lu anak pejabat, nggak peduli lu anak siapapun. Yang penting kamu berprestasi, kamu hebat, kamu adalah yang luar biasa. Jadi di challenge seperti itu. Dan orang-orang tua zaman dulu ya, kita nggak ada juga. Oh lu anak jenderal, oh lu anak menteri, nggak ada juga ya. Kita sama, bahkan kita mengedepankan bagaimana kita bisa berprestasi. Dan kalau bandel, yaitu namanya anak laki lah. Saya sama dia juga zaman dulu sering belajar ngerokok, terus nongkrong di luar jam sekolah ya. Itu biasalah. Itu biasa anak-anak remaja. Tapi tolong yang paling penting adalah sayangi diri kalian sebagai di masa depan bangsa. Jangan pernah membuang waktu dan jangan pernah merugikan diri kalian sendiri untuk masa depan yang ada di tangan kalian sendiri. Itu dari saya. Saya entah kenapa kok rindu dengan pendidikan seperti dulu gitu loh. Pendidikan yang bermoral ya untuk anak-anak gitu ya, dan mereka dijadikan menjadi manusia tangguh gitu ya. Jadi tidak anak-anak yang cengeng, tidak anak-anak yang cepat putus asa gitu loh. Nah itu dibekali bukan hanya dari rumah, tetapi fondasinya adalah di sekolah. Nah jadi untuk kedepannya mudah-mudahan pelajaran-pelajaran yang mendukung soal untuk ketahanan fisik anak-anak dalam soal tingkah laku, sopan santun itu
akan digalakkan lagi gitu loh. Jadi karena sekarang sudah sangat itu. Ya berbagai macam faktor mungkin ada di sana ya, ada karena masalah teknologi yang demikian maraknya, kemudian juga karena protektif orang tua, dan itu juga saya rasa orang tua yang protektif juga dimaklumi karena memang sekarang saatnya sekarang ini sangat luar biasa untuk tidak memprotektif anak dengan sebaik-baiknya. Tapi kembali lagi mungkin melalui Rio ya mudah-mudahanlah pemerintah bisa menjamin semua keamanannya ya kan, anak-anak sekolah, keamanan anak di lingkungan, sehingga itu menjadi kondusif lah semuanya. Kita berterima kasih karena guru adalah peran penting dalam membina kami dan menjadikan kami menjadi sesuatu untuk keluarga kami dan masa depan kami. Terima kasih Bu, sekali lagi. Ya pastinya sama ya Bu ya. Saya terus pribadi terima kasih sekali gitu ya, dalam artian semuanya didikan kerasnya Ibu dan segala macam buat kita jadi bekal ke depannya, itu akan jadi mental yang kuat. Ya, thank you banget Ibu. Kalau saya terima kasih banyak Bu. Ibu adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Bu, I love you Bu. I love you so much. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.